Halo teman-teman, kali ini saya akan membuat video tutorial cara membangun database MySQL melalui CMD atau Command Prompt. Langkah yang pertama yang harus teman-teman lakukan yaitu start MySQL dan Apache pada aplikasi Exam. Kemudian jika sudah berjalan, teman-teman bisa minimize. Lalu teman-teman pergi ke pencarian, lalu klik command prompt atau mencari command prompt lalu membukanya. Langkah pertama yang harus kita lakukan dalam membangun database yaitu change directory MySQL yang tadi sudah berjalan di latar belakang. Change directory cd slash kemudian cd exam kemudian cd mysql kemudian cd bin kemudian kita root MySQL spasi min u spasi root spasi min p spasi min h 127.0.0.1. Oke, MySQL spasi min u spasi root spasi p spasi h spasi 127.0.0.1. Oke, kita enter. Pada password teman-teman bisa mengisinya untuk menambah fitur keamanan. Jika teman-teman ingin membuat password untuk mengamankan sistem database yang teman-teman buat, teman-teman bisa mengisinya. Namun di sini saya hanya bersifat memberi tutorial, jadi saya akan melanjutkan. Enter. Kemudian kita akan mengecek database yang sudah pernah saya buat agar tidak ada kesamaan nama dalam nama database, karena jika ada kesamaan nama maka database tidak akan jadi atau error. Show databases oke, enter. Ini ada beberapa list database yang sudah pernah saya buat. Yang saya akan buat kali ini yaitu sistem pemesanan buku. Jadi lengkap perintah yang harus saya isi yaitu create database, terus kita memberi nama database tersebut dengan nama sistem pemesanan buku. Oke, sistem pemesanan buku, kemudian kita enter. Sistem pemesanan buku. Oke, sistem pemesanan buku. Oke, enter. Kemudian kita akan memanggil sistem database untuk mengisi tabel-tabel penunjang di dalam sebuah database yang akan kita buat. Di sini masih none atau belum terpanggil. Sekarang kita akan memanggilnya dengan perintah use dan nama database. Sistem pemesanan buku. Oke, titik koma. Oke, sistem pemesanan buku. Enter. Oke, database change, jadi sudah berganti dari none ke sistem pemesanan buku. Jadi di sini sudah berjalan database yang sudah kita buat. Kita akan membuat tabel-tabel penunjang untuk menginput data-data yang menginput aktor-aktor yang terlibat dalam sistem pemesanan buku. Contohnya pelanggan, admin, buku, data buku, dan data-data lainnya yang jika ditumpuk menjadi satu akan susah untuk dicari. Jika membuat tabel maka data-datanya akan tersusun dengan rapi di dalam tabel-tabelnya masing-masing. Oke, kita akan membuat tabel dengan perintah create tabel, kemudian nama tabel. Tabel yang pertama yang ingin kita buat yaitu tabel admin. Oke, buka kurung untuk memulai menginput, create tabel admin. Enter. Kemudian
karakter atau inputan aktor yang terlibat dalam tabel admin. Yang pertama yaitu kode admin atau kode admin mempunyai tipe data integer dengan lebar data 11, kemudian dia bersifat primary key dan auto increment. Oke, koma, kemudian kode admin integer 11 primary key auto increment, koma ya. Oke, koma. Oke, kemudian data yang kedua yaitu nama dari admin, nama, kemudian tipe data yang digunakan yaitu teks, kemudian alamat, tipe datanya juga teks, kemudian nomor telepon, tipe datanya teks, kemudian setelah tipe data, setelah telepon, jenis kelamin, tipe datanya char dengan lebar datanya 1. Oke, koma, enter. Kemudian setelah jenis kelamin, email dari admin, tipe datanya teks, kemudian enter. Kemudian password, kemudian tipe datanya yaitu varchar dengan lebar data 6, enter. Setelah password ada kode pos. Saya rasa pakai saja kode pos. Kode pos tipe datanya juga sama, varchar, tapi lebar datanya dia 5, kemudian tutup kurung, titik koma, dan oke. Kita akan lanjutkan untuk tabel yang ketiga. Di sini untuk tabel yang kedua, sorry tadi terjadi kesalahan, jadi saya juga jadi bingung. Oke, sekarang kita akan membuat tabel pelanggan. Kita akan menggantinya saja. Jadi tabel pelanggan, oke, enter. Kemudian data yang pertama dari tabel pelanggan yaitu kode pelanggan. Kita memanggil data yang sudah kita isi, lalu kita akan menggantinya saja supaya mempercepat proses pembuatan database. Kode pelanggan, kemudian setelah kode pelanggan, nama pelanggan dengan tipe data teks, kemudian setelah nama, alamat, kemudian telepon, kemudian jenis kelamin, kemudian email, dan password untuk yang terakhir. Password, koma, enter. Yang terakhir kode pos, karena pelanggan bisa saja dari daerah yang berbeda dari toko bukunya sendiri. Tipe datanya varchar dengan lebar data 5. Oke, kita tutup kurung dan titik koma, enter. Kayaknya errornya di bagian kode pos, jadi kita tidak perlu menggunakan kode pos saja karena terjadi error. Mungkin pada exam,
ada exam. Jadi kita akan running lagi, lalu jika sudah kita minimize dan kita akan membuat tabelnya lagi. Tinggal anak-anak atas untuk memanggil data yang sudah pernah diisi. Enter, kemudian ini kode pelanggan, kemudian nama teks. Kita akan mencobanya ulang ya. Jika tidak jadi baru kita akan menghilangkan kode pos. Alamat teks, oke, telepon, jenis kelamin, email, password, dan kode pos. Enter. Oke, dia ternyata jadi. Di sini query oke, jadi datanya sudah diinput di database sistem pemesanan buku. Oke, untuk data tabel selanjutnya kita akan membuat tabel buku untuk data-data buku yang akan dijual. Yang pertama buku. Enter. Tabel buku di sini yang pertama yaitu kode buku. Di sini kita tinggal memanggil untuk dan menggantinya dengan data buku. Kode buku karena formatnya sama, jadi kita tinggal memanggil data yang sudah ada dan kita menggantinya dengan kode buku saja untuk mempercepat. Enter. Setelah kode buku, atribut yang kedua judul dari buku. Untuk tipe datanya teks, kemudian setelah judul ada kode penerbit, tipe datanya teks. Untuk kode penerbit tipe datanya integer, kemudian enter. Setelah kode penerbit, kode penulis, tipe datanya integer, kode penulis, enter. Setelah kode penulis ada tahun terbit, tipe datanya varchar 4, dengan lebar data 4, tahun terbit varchar 4, enter. Kemudian setelah tahun terbit jumlah halaman, saya rasa jumlah halaman tidak perlu ya, jadi langsung ke kode jenis buku saja, atau sudahlah kita tulis jumlah halaman. Oke, tipe datanya integer. Setelah jumlah halaman, atribut selanjutnya itu kode jenis buku. Tipe datanya integer juga. Kode jenis buku, enter. Setelah kode jenis buku, harga dari buku tersebut. Tipe datanya integer, tutup kurung, titik, koma, dan enter. Oke, query oke. Jadi untuk tabel buku sudah diinput dan sudah berada di dalam database. Sekarang kita akan membuat tabel berikutnya, itu jenis buku. Create tabel jenis buku. Oke, enter. Atribut yang pertama yaitu kode jenis buku dengan tipe data integer dan lebarnya 11. Dia merupakan primary key dan auto increment, kode jenis buku integer 11 primary key auto increment. Oke, kita enter. Atribut yang kedua nama. Pada database tabel jenis buku ini cuma terdapat 2 atribut saja ya. Oke, query oke. Jadi datanya sudah diinput pada database.
Maaf karena saya agak sedikit batuk. Untuk tabel selanjutnya itu tabel penerbit. Kita akan membuat tabel penerbit. Oke, penerbit. Di sini terdapat 4 atribut. Atribut yang pertama yaitu kode penerbit, kemudian tipe datanya integer, lebar datanya 11 dan merupakan primary key dan auto oke, koma, kode penerbit integer 11, primary key auto increment. Oke, enter. Atribut yang kedua nama dan tipe data teks, kemudian alamat, tipe data teks, dan yang terakhir email, tipe data teks, tutup kurung dan enter. Oke, query oke. Jadi tabel penerbit juga sudah berhasil diinput. Wow, selanjutnya tabel penulis. Kita create tabel lagi, penulis, enter. Atribut yang pertama yaitu kode penulis, kode penulis integer 11, primary key dan auto increment. Enter. Setelah kode penulis ada nama dengan tipe data teks, kemudian alamat, email, alamat, kemudian telepon, teks, kemudian jenis kelamin, char 1. Oke, enter. Kemudian setelah jenis kelamin ada email, teks, oke, kurung, titik, enter. Query oke. Jadi tabel penulis juga sudah berhasil diinput. Selanjutnya kita akan lanjut create tabel pemesanan. Untuk atribut yang pertama kode pemesanan. Kita akan menggantinya saja seperti yang tadi untuk mempersingkat pembuatan database, penginputan database. Kode pemesanan integer 11, primary key. Oke, kemudian ada tanggal, di datanya date, tanggal, kemudian setelah tanggal ada kode pelanggan, tipe datanya integer, kode pelanggan, kemudian kode ongkir, tipe datanya integer juga, kode ongkir, enter. Setelah kode ongkir ada status pemesanan. Status pemesanan di sini tipe datanya teks. Oke. Status pemesanan, enter. Kemudian setelah status pemesanan ada status pembayaran. Tinggal gantinya saja ya, supaya tidak. Status pembayaran, tipe datanya char dengan lebar data 1. Oke, kita enter. Kemudian yang terakhir ada kode admin, tipe datanya integer, tutup kurung, titik koma, dan enter. Oke, query oke, berarti tabel pemesanan sudah berhasil diinput.
Kita lanjut ke tabel selanjutnya, yaitu tabel detail pemesanan. Tabel detail pemesanan. Oke. Create tabel detail. Tabel detail pemesanan. Enter. Untuk atribut yang pertama, kode detail pemesanan integer 11 primary key out enter. Kemudian ada kode pemesanan dengan tipe data integer. Enter. Setelah kode pemesanan terdapat kode buku, tipe datanya integer, koma, enter. Setelah kode buku terdapat jumlah, tipe datanya integer, koma, titik, enter. Setelah jumlah ada harganya integer juga, koma, enter. Kemudian diskon sendiri bisa diberikan potongan harga tergantung dengan toko. Jika toko ingin memberikan diskon, ya itu tergantung dari tokonya sendiri. Diskon memiliki tipe data integer. Untuk diskon menjadi atribut terakhir dalam tabel detail pemesanan. Jadi kita akan tutup kurung, lalu titik koma dan enter. Query oke. Jadi di tabel detail pemesanan datanya sudah data detail tabel pemesanan sudah berhasil diinput dengan atribut-atributnya. Tabel selanjutnya yang akan kita buat yaitu tabel pengiriman. Kita panggil data yang sudah kita buat, kemudian kita menggantinya dengan pengiriman. Oke. Enter. Atribut yang pertama yaitu kode pengiriman. Enter. Setelah kode pengiriman ada tanggal, date. Setelah tanggal ada kode pemesanan, tipe data integer. Oke, enter. Setelah kode pemesanan ada status pengiriman. Status pengiriman, tipe datanya char 1, char dengan lebar 1, koma, lalu enter. Kemudian ada catatan, tipe datanya. Oke. Oh ya, untuk mengakhiri jadi kita tutup titik koma dan enter. Query oke. Berarti inputan data tabel pengiriman berhasil diinput. Kemudian tabel ongkir, kita akan membuat tabel ongkir. Enter. Untuk atribut yang pertama yaitu kode ongkir,
ongkir, titik koma. Setelah kode ongkir ada kode kecamatan. Kode kecamatan, tipe datanya integer. Enter. Setelah kode kecamatan ada kode kurir dengan tipe data integer. Nah, setelah kode kurir ada kode ongkos kirim. Ongkos kirim yang harus dibayarkan ya. Tipe datanya integer, untuk mengakhiri tutup kurung, titik koma, dan enter. Query oke juga, jadi untuk tabel ongkir berhasil juga di input. Untuk tabel selanjutnya itu tabel kecamatan. Kita akan create tabel kecamatan. Untuk atribut yang pertama yaitu kode kecamatan, enter. Setelah kode kecamatan ada nama kecamatan, tipe datanya teks, nama kecamatan. Setelah nama kecamatan, nama kabupaten. Tipe datanya teks. Nama kabupaten teks, enter. Setelah tahu kabupaten ada nama provinsi, tipe datanya teks. Untuk mengkari tutup kurung dan titik dua, enter. Oke. Untuk data tabel kecamatan juga sudah berhasil diinput. Kemudian tabel kurir, kita akan membuat tabel kurir. Enter. Atribut yang pertama kode kurir. Oke, setelah kode kurir terdapat atribut nama kurir, tipe datanya teks, ada alamat teks juga. Setelah alamat ada telepon teks juga. Setelah telepon ada ini teks juga. Untuk kiri titik kurung, titik koma, dan enter. Oke, jadi tabel kurir juga berhasil diinput. Setelah itu ada tabel testimoni. Kita akan create tabel testimoni. Enter. Atribut yang pertama yaitu kode testimoni. Enter. Setelah kode testimoni ada kode pemesanan, tipe datanya integer, pemesanan, enter. Setelah itu ada isi dari testimoni tersebut, tipe datanya teks. Untuk mengakhiri tutup kurung, titik koma, dan enter. Oke, query oke juga, jadi tabel testimoni juga berhasil diinput. Tabel yang berikut dan yang terakhir yaitu tabel toko. Kita akan membuat tabel toko. Untuk data yang pertama yaitu kode toko atau ID toko, kemudian nama toko, tipe datanya
teks, koma, nama toko, setelah itu nama pemilik atau owner, klik teks, nama pemilik, teks, enter. Setelah nama pemilik ada alamat, nama toko ya maksudnya, teks, alamat, kemudian email toko, teks, email, teks, terus telepon atau nomor yang disebelumnya untuk menyambungkan ke toko, teks di datanya, telepon. Setelah telepon ada bank untuk pilihan pembayaran transfer jika di luar pulau, teks, bank, teks, enter. Setelah bank ada norek atau nomor rekening, teks, enter. Setelah itu yang terakhir yaitu nama nasabah, nasabah pada bank, teks, tutup kurung, titik koma, dan enter. Oke, query oke. Jadi sekarang data-data tabel tabel-tabel penunjang pada database sistem pemesanan buku sudah dibuat. Sekarang kita akan coba melihat tabel-tabel yang sudah kita buat berjumlah berapa dengan perintah show table titik koma, enter. Terdapat 14 tabel dengan nama admin, buku, detail pemesanan, tabel jenis buku, tabel kecamatan, tabel kurir, tabel ongkir, tabel pelanggan, tabel pemesanan, penerbit, pengirim, penulis, testimoni, dan tabel toko yang terakhir. Oke, sekarang saya akan menginput data tabel admin. Oke, kita describe dulu tabelnya, admin, kemudian ini untuk atribut-atribut yang akan kita input datanya. Oke, sekarang kita akan input datanya dengan perintah insert into admin values. Oke, kurung untuk mengisi value-nya. Kemudian kita input data yang pertama, admin pertama bernama Jojo, kemudian admin alamatnya di TDM. Oke, kemudian teleponnya 0811223345. Ini berjumlah 2. Oke, pas 12 digit. Kemudian telepon jenis kelaminnya Jojo, sudah pasti laki-laki. Kemudian emailnya jojo@gmail.com. Oke, kemudian passwordnya 112233. Oke, kurung titik koma, enter. Oke, berarti inputan teman-teman berhasil. Untuk inputan untuk value yang kedua, teman-teman tinggal menekan hanapan atas pada laptop untuk keyboard untuk memanggil data yang sudah teman-teman isi. Nanti tinggal teman-teman menggantinya dengan value yang baru. Kedua JJ, alamatnya Batu Plat,
kemudian nomornya 0822 33 44 55 66 77. Oke, di sini 24 8 12 lebih 2. Oke, kemudian JJ perempuan, kemudian di sini diganti menjadi jj@gmail.com. Passwordnya 223344. Oke, enter, query oke. Untuk inputan yang ketiga, value yang ketiga, Jojo JJ, kemudian Jaka, rumahnya alamatnya di Alak, nomornya 082 44556677. Oke, di sini 4 8 kurang 1 8. Oke, Jaka laki-laki, Jaka, kemudian sini ganti ke mana. Oke, Alak, nomor jaka@gmail.com. Oke, untuk inputan yang keempat kita isi namanya Jeki, rumahnya juga di Alak, nomor teleponnya kita ganti dengan 082 88776655. Oke, Jeki laki-laki, jeki@gmail.com. Untuk passwordnya kita ganti dengan 11 Oke, untuk inputan selanjutnya kita beri nama Zaki. Oke, rumahnya di NBS. Oke, untuk nomor teleponnya 082 2334 7788. Oke, laki-laki kita ganti menjadi Zaki. Passwordnya oke, di sini sudah ada 5 value. Kita tinggal melihat hasil inputannya dengan perintah select spasi bintang from admin koma dan enter. Oke, di sini sudah terdapat 5 inputan, 5 value pada atribut di tabel admin. Oke, untuk penginputan data selanjutnya pada tabel pelanggan. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam prosesnya. Yang pertama kita describe dulu tabelnya untuk melihat data-data yang akan atribut yang akan kita input nantinya. Oke, di sini ada beberapa inputan atribut. Kita akan input dari data nama sampai kode pos. Oke, langsung saja kita masukkan perintahnya, yaitu insert into pelanggan values kurung. Ini simbol yang akan digunakan. Simbol pertama value pertama yaitu namanya nama pelanggannya Weni, kemudian alamatnya di BTN, kemudian oke, di sini setelah alamat terdapat atribut nomor telepon 0811
22 33 55 77. Oke, kemudian jenis kelamin Weni, sudah jelas perempuan. Setelah jenis kelamin, email Weni at gmail.com. Oke, setelah email, passwordnya 113355. Oke, titik koma dan enter. Di sini error doesn't match value 1 2 3 4 5 6. Di sini terdapat 7 nama, alamat, telepon, jenis kelamin, email, password. Oh iya, kurang kode pos. Di sini kode posnya kita taruh 85111. Oke, enter. Oke, kode oke. Di sini kode posnya kita ganti 112. Di sini passwordnya 77. Di sini kita ganti namanya menjadi Wati, perempuan, rumahnya di BTN, Wati. Kemudian di sini ganti dengan 99. Di sini ganti dengan 66. Oke, enter. Di sini kita ganti 113. Kemudian di sini ganti dengan 22. Kita ganti namanya dengan Wina. Wina juga perempuan. Di sini ganti dengan ini. Oke, kemudian rumahnya di Kayu Putih. Oke, Wina. Oke, enter. Sudah berhasil 3 inputan. Kemudian di sini inputan yang keempat. Di sini kita ganti namanya dengan Winda, perempuan. Nomornya kita ganti dengan rumahnya di Kayu Putih, tetap Winda. Enter. Untuk value yang kelima kita ganti dengan nama Winda Wandi, laki-laki. Nomornya kita ganti dengan 77. Kemudian rumahnya di Bimoku Wandi. Enter. Oke, di sini sudah terdapat 5 value. Sekarang kita akan mengecek value-nya apakah sudah terdata pada tabel dengan perintah select bintang from pelanggan. Oke, di sini datanya sudah tertata dengan rapi, sudah termanage. Jadi tiap atributnya sudah memiliki value-nya masing-masing. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam alurnya. Yang pertama kita describe dulu tabelnya untuk melihat atribut yang akan kita isi. Di sini ada beberapa atribut.
7 atribut yang akan kita isi. Langsung saja kita isi dengan perintah insert into buku value values. Oke, value buka kurung tutup kurung, kemudian ini simbol yang akan digunakan. Kita isi judul bukunya. Yang pertama ya kita bukunya random saja ya. Jadi kode buku judulnya si manis kebaya putih. Oke, kemudian judul kode penerbitnya 1, kemudian kode penerbitnya 1, kemudian tahun penerbitnya 2011, kemudian jumlah halamannya ada sejumlah 80 halaman. Ini jenisnya novel ya. Oke, kode jenis buku 1, kemudian harganya 60 123. Oke, titik koma untuk kiri, enter, kode oke. Kemudian ini Brontosaurus, kodenya 2016, halaman, juga 2, harganya 80.000. Oke, enter. Kemudian inputan yang ketiga di sini kodenya sudah pasti 3, kemudian 3 rilisnya tahun 2018. Oke, marmut merah jambu, marmut merah jambu. Oke, enter. Kemudian inputan yang keempat ini diganti dengan 4, tahun rilisnya 2015, 4 di sini payung, di sini buku pelajaran ya, jadi buku kamus bahasa Inggris. Oke, rilisnya 2010, 160 halaman, harganya 80.000. Oke, enter. Untuk inputan yang kelima kita ganti dengan 5. Ini
70 halaman saja. Arti dan 2020 5 bukunya Legenda Jigong. Oke. Rilisnya tahun 2017. 2014. 19. Oke. Jumlah halamannya sekitar 40 halaman. Harganya 50.000. Oke, enter. Selesai untuk penginputan datanya. Sekarang kita akan cek untuk hasilnya. Select bintang from buku. Enter. Di sini sudah tertata rapi untuk kode buku, judul, kode penerbit, penulis, tahun penerbit, jumlah halaman, kode jenis buku, dan harga. Oke, untuk tabel selanjutnya akan diinput datanya yaitu tabel jenis buku. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama kita describe dulu tabelnya untuk melihat atribut yang akan kita isi. Oke, di sini hanya terdapat satu atribut saja yang akan kita isi. Jadi kita input langsung saja, kita input datanya dengan perintah insert into insert into jenis buku, kemudian values kurung tutup kurung, ini kode simbol yang akan digunakan, namanya untuk jenis buku yang pertama yaitu jenis buku fiksi, dongeng atau dongeng. Oke. Dongeng di koma, enter. Untuk yang kedua jenisnya cerita, buku novel. Ketiga jenis buku yang biasa fiksi, enter. Yang keempat buku pembelajaran, enter. Yang kelima buku cerita rakyat, enter. Oke, selesai untuk inputan datanya. Kita akan mengecek hasilnya. Select bintang from jenis buku, koma, enter. Di sini sudah ada kodenya dan atributnya, nama di sini dongeng, novel, fiksi, pembelajaran, dan cerita rakyat. Langsung saja kita masuk ke dalam penginputannya. Yang pertama kita describe dulu tabelnya. Tabel yang akan kita input kali ini yaitu penerbit, koma, enter. Di sini ada beberapa atribut yang akan kita isi, nama, alamat, dan email. Oke, langsung saja kita input datanya dengan perintah insert into
penerbit value. Oke, di sini insert into penerbit value. Kemudian ini untuk simbolnya. Setelah itu kita akan menginput data, nama penerbitnya Hasan, kemudian alamatnya Jawa di Jawa Tengah, kemudian emailnya hasan@gmail.com. Enter, query oke, berarti inputan teman-teman berhasil. Kemudian kita manggil sintaksnya lagi, kemudian kita mengganti menjadi Taufik Jawa Timur, Taufik, enter. Oke, yang ketiga penerbit Erlangga. Oke, Jakarta. Erlangga. Untuk input yang keempat Platinum Jakarta. Platinum, enter. Kemudian yang terakhir penerbitnya apa ya, penerbitnya kita taruh MD Entertainment. MD Enter Jakarta. Enter. Oke, query oke. Inputannya telah selesai. Sekarang kita akan mengecek hasil inputannya. Select bintang from penerbit, titik koma, enter. Di sini ada beberapa inputan dari atribut kode penerbit, nama, alamat, dan email. Inputannya tertata rapi di dalam tabel. Oke, jadi teman-teman bisa membuat inputan seperti ini dengan cara teman-teman masukkan perintahnya seperti di atas, inputan data pada tabel-tabel penunjang pada database sistem pemesanan buku. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam prosesnya. Yang pertama kita describe dulu tabelnya. Tabel yang akan kita input datanya itu tabel penulis. Oke. Di sini ada 5 inputan, 5 atribut yang akan kita input datanya. Langsung saja kita input dengan perintah insert into penulis value, buka kurung, tutup kurung, simbolnya, kemudian namanya
Topan, kemudian alamatnya Jawa Barat, kemudian teleponnya 0814455667778. Oke, setelah itu jenis kelaminnya laki-laki, kemudian emailnya topan@gmail.com. Topan Jawa Barat 12345. Oke, enter, query oke, tinggal kita ganti Dewi Jawa Barat juga, kita ganti 633, ganti dengan perempuan. Dewi, oke, enter, kemudian kita ganti lagi dengan nama Sanusi, Jakarta. Itu 89. Dulu kita ganti jenis kelaminnya dengan laki-laki, kita ganti dengan Sanusi, enter. Inputan yang keempat, kita ganti namanya dengan penulis Tara Jakarta juga, nomornya kita ganti dengan 4455. Laki-laki Tara, oke, enter. Tara Jakarta, laki-laki, tara@gmail.com. Di sini kita ganti penulis dengan Raditya Jakarta, nomornya 8865. Oke, laki-laki Raditya, enter. Oke, untuk inputannya sudah selesai. Sekarang kita akan mengecek hasil inputannya. Select bintang from penulis. Oke, di sini ada beberapa inputan dari 6 atribut ini. Oke, inputannya tersusun rapi dan tidak berceceran kemana-mana. Oke, jadi memudahkan kita untuk melihat data dari penulis-penulis ini. Buku. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam prosesnya. Pertama-tama kita describe dulu tabel yang ingin diinput, pemesanan, agar kita dapat mengetahui atribut yang akan kita input datanya. Oke, di sini ada 6 atribut yang akan kita input datanya. Oke, penginputan data menggunakan perintah insert into pemesanan value titik
kemudian ini simbolnya. Data yang di input pertama yaitu tanggalnya kita sesuaikan dengan tanggal hari ini saja, 19/03/2023. Oke, kemudian setelah tanggal kode pelanggan 1, kemudian kode ongkir 1, status pemesanan dikirim, status pembayaran L untuk lunas, kemudian kode adminnya 1. Oke, berarti data teman-teman berhasil diinput. Di sini tanggalnya sesuai dengan hari ini, kodenya 2 transit COD. Oke, 2. Oke, enter, kemudian 3, L untuk lunas, kemudian status barang transit 3 kode pelanggannya, enter, kemudian ini 4 lunas sampai, kita ganti kodenya dengan 4, enter, kemudian 5 COD sampai 5, enter. Oke, untuk data inputannya berhasil. Sekarang kita akan mengecek untuk datanya. Select bintang from pemasaran. Oke, di sini inputannya tertata dengan rapi di dalam tabel. Oke, sekarang kita akan melanjutkan untuk video selanjutnya. Jadi video kali ini cukup sampai di sini. Teman-teman jika ingin menginput data, teman-teman tinggal mengisikan perintah sebagai berikut dengan mengganti data-data di dalamnya. Oke, untuk penginputan data pada tabel penunjang sistem pemesanan buku, database sistem pemesanan buku. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama lagi, kita langsung pertama describe dulu tabelnya. Detail pemesanan, Oke, kemudian ini ada beberapa atribut yang akan kita input datanya. Dan saja kita input dengan perintah insert into detail pemesanan value, kemudian value, kemudian simbolnya ada kode buku
Yang pertama kode pemesanan 1, kemudian kode buku 1, kemudian jumlahnya 1, kemudian harganya tadi di sini harganya 60.000. Oke, 60 123. Oke, kemudian diskonnya 10 123. Oke, enter. Kemudian untuk yang kedua, yang kedua harganya 80.000. Oke, 80.000. Oke, enter. Masih sama untuk harganya dan potongannya 4 juga masih sama. Yang kelima harganya 50.000. 5. Oke, enter. Sudah selesai untuk value-nya. Sekarang kita tinggal mengecek apakah datanya sudah tertata di dalam tabel. From detail pembelian. Doesn't exist. Jadi harusnya select from detail. Oh, ada pendobelan pemesanan. Oke, enter. Di sini sudah terinput dengan rapi data pada tabel penunjang database sistem pemesanan buku. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam prosesnya. Yang pertama kita describe dulu tabel yang akan di input datanya agar kita dapat melihat atribut yang akan kita isi datanya, valuesnya. Oke. Di sini tabel yang akan diinput yaitu pengiriman. Oke, ini ada 4 atribut yang akan kita input valuesnya. Oke, langsung saja kita input valuesnya dengan perintah insert into pengiriman value. Oke, tutup kurung, simbolnya yang akan digunakan, kemudian tanggal pengiriman kita sesuaikan dengan tanggal hari ini, yaitu tanggal 2023. Oke, kemudian kode pemesanan 1, kemudian status pengiriman transit. Oke, atau dengan inisial T. Kemudian catatannya barang sedang
barang saat ini berada di berada di gudang saat ini berada di Jakarta. Oke. Kemudian titik koma dan enter. Di sini ada kesalahan. Oke. Saat ini barang enter 16. Oke, di sini tidak dapat menggunakan simbol ini. Mungkin kita mencoba mencari kesalahannya. Insert into. Oh, di sini terjadi kesalahannya. Oke, kurang tanda petik 1. Oke, enter, query oke untuk sampai. Kita ganti dengan 2, tanggalnya sama. Barang saat ini berada di barang telah sampai di kota tujuan enter. Kemudian 3 transit. Oke. Barang saat ini berada di Tangerang. Oke, enter. Kemudian S untuk sampai. Oke, kita hapus dan kita beri simbol. S di sini, koma ini tutup kurung titik koma enter. Oh, di sini ada kurang. Oh iya, pada 4. Oke, enter. Masih ada kurang pada insert. Oh iya, seharusnya kita ini dulu, ini, kemudian kita panggil kembali. Oke, enter, query oke. Jadi sudah ada 1, 2, 3, 4 inputan. Lagi 1 sampai enter. Oke. Untuk penginputan datanya sudah selesai. Sekarang kita akan melihat data yang sudah di select from pengiriman titik koma enter. Oke, di sini penginputan data telah selesai dan atribut-atribut telah diisi dengan value-value-nya masing-masing.
penginputan data pada tabel penunjang si database sistem pemesanan buku. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama lagi, kita langsung menginput langsung pada prosesnya. Pertama-tama kita describe dulu tabelnya yaitu ongkir. Kemudian di sini untuk mengetahui atribut untuk kita isi datanya. Oke. Kemudian di sini ada 3 atribut yang akan kita isi. Kemudian kita isi dengan perintah insert into ongkir value. Oke. Ini untuk simbolnya. Kemudian kode kecamatan 1, kemudian kode kurir 1, kemudian ongkos kirim 40 1 2 3. Oke, 40.000. Tutup kurung titik koma. Oke, enter. Kemudian 2 enter. Ongkos kirimnya sama ya, untuk 2000. 3 4. Kita tinggal mengganti kode kurir dan kode kecamatannya saja. Oke, enter. 5. Oke. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Oke, jadi untuk datanya sudah berhasil diinput. Sekarang kita akan select untuk melihat hasil inputan kita. Select from ongkir. Oke, di sini hasil inputannya sudah tertata di dalam atributnya masing-masing, dan masing-masing atribut sudah memiliki values-nya. Inputan data pada tabel penunjang sistem pemesanan buku. Oke, langsung saja untuk masuk ke dalam alurnya. Yang pertama, describe tabel untuk melihat atribut yang akan diinput datanya. Describe tabel kecamatan. Oke. Di sini ada nama kecamatan, kabupaten, dan nama provinsi yang akan kita input datanya. Oke. Kita mulai dengan menginputnya dengan perintah insert into nama tabelnya, kecamatan, value. Buka kurung, tutup kurung, ini untuk simbolnya. Nama kecamatan Kota Raja, kemudian nama kabupatennya Kupang, kemudian provinsinya NTT. Oke. Titik koma, kecamatan, kode kecamatan di sini 1 2. Di sini kita taruh dengan ya sudah, enter. Oke, yang kedua Bobo, enter. Kemudian Maulava, kemudian Alap, kemudian Kelapa 5.
sebentar saya lihat untuk kecamatan yang ada di oke. Kecamatan oke ya, Kelapa Lima, Kota Raja, Kota Lima, Malava, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Alak, Alak, Kota Raja, Wibowo, Malava, Alak, Kelapa Lima, sebenarnya tidak ada, jadi Kota Raja. Oke, ini untuk inputan yang kelima. Untuk inputan yang kelima, Kota Raja, enter, query oke. Jadi data yang saya input sudah masuk. Jadi sekarang saya tinggal select bintang from kotaan untuk melihat hasil inputan saya. Oke, enter. Di sini sudah tertata rapi. Kode kecamatan, nama kabupaten, nama provinsi. Di sini sudah masing-masing atribut sudah mempunyai values-nya masing-masing. Inputan data pada tabel penunjang database sistem pemesanan buku. Oke, tabel berikutnya yang akan saya input datanya yaitu tabel kurir. Oke, jadi saya akan describe dulu tabelnya untuk melihat atribut yang akan saya input. Nama kurir, alamat, telepon, dan email. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam penginputan. Insert into kurir followers. Oke, ini untuk perintahnya. Ini untuk simbolnya. Yang pertama nama kurir Tatang. Oke, kemudian alamatnya Wibowo, kemudian teleponnya 081334555677. Oke, koma, kemudian emailnya tatang@gmail.com. Oke, sekarang oke, selesai. Enter, query oke. Kita tinggal menggantinya menjadi Tanto. Oke, rumahnya di Malava, nomornya 0813555321. Oke, Tanto. Oke, enter. Kemudian yang berikutnya Yanto. Malava juga kita ganti menjadi Yanto. Oke, enter. Kemudian Anton TDM. Anton.
enter untuk values yang terakhir. Putra TRM juga 12 Putra. Oke, untuk value-nya sudah datanya sudah diinput dan berhasil. Sekarang tinggal kita cek apakah sudah terinput ke dalam tabel. Select from query. Oke, di sini sudah ada inputan masing-masing atribut sudah memiliki value-nya masing-masing. Jadi oke, kali ini yang akan diinput yaitu tabel testimoni. Langsung saja kita masuk ke dalam prosesnya. Yang pertama kita describe dulu tabelnya untuk mengetahui atribut apa saja yang akan kita input datanya. Oke, di sini atributnya yaitu kode pemesanan dan isinya. Oke, untuk perintah untuk menginput datanya yaitu insert into testimoni values. Oke, buka kurung, tutup kurung. Ini untuk simbolnya. Kemudian kode pemesanan 1, isi testimoninya, saya sangat puas dengan saya sangat puas dengan buku yang saya pesan. Oke, titik koma, enter. Kemudian di sini isinya barangnya cepat sampai. Oke. Untuk yang kedua, kemudian testimoni yang ketiga. Respon admin sangat cepat dan ramah. Oke, 3. Ini barangnya tiba tepat waktu. Barangnya tiba tepat waktu. Kemudian testimoni yang buruk yaitu barangnya cacat. Oke, untuk testimoni yang keempat, barangnya terdapat halaman buku yang robek dan terdapat banyak noda pada buku.
3 pada buku. Oke, enter. Oke, di sini sudah saya sudah menginput 6 values, dan saya akan mengecek values yang telah saya input. Select bintang from testimoni. Oke, di sini pada 3 atribut ini sudah mempunyai values-nya masing-masing. Jadi sekian untuk video kali ini, dan juga video kali ini sekaligus menjadi video terakhir pada pembahasan kali ini. Oke, baik. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton videonya dari awal sampai akhir. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang saya jelaskan dan dapat mempraktekannya di rumah teman masing-masing dan menggunakan laptop masing-masing. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video saya berikutnya.